Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan tentunya dengan Lembaga Rado Institute kita terus memberikan hal-hal terbarukan tentang model-model peluang yang dihasilkan oleh Rado Institute Distribution. Rado Institute. Nah, pada kesempatan kali ini dalam suatu riset artikel yang sangat baik ditemukan satu teknik untuk meningkatkan model peluang dengan cara menambahkan satu parameter. Nah, bagaimana tekniknya? Kita akan coba lihat riset artikel yang akan kita jadikan sebagai rujukan untuk meningkatkan model-model peluang karya Rado Institute. Nah, dalam suatu riset artikel yang terbit di Asian Journal of Probability and Statistics dengan judul Generalized Inverse Power Sujata Distribution with Application. Nah, kita memiliki Inverse Power Rado Institute dan kita akan mencoba menjadikan Generalized Inverse Power Rado Institute. Dalam riset artikel ini diperkenalkan suatu teknik seperti pada persamaan satu. Nah, di persamaan satu disebut dengan didefinisikan new family of distribution. Oke, new family of distribution dengan cara menjadikan kumulatif distribution function baru dengan rumus F besar GXB berpangkat beta. GX ini adalah kumulatif yang ingin kita tingkatkan kemampuan modelnya dengan menambahkan satu parameter beta. Oke? Nah, persamaan dua adalah cara untuk menghasilkan persamaan densitas peluang baru. Dengan cara yaitu seperti persamaan kedua, beta dikalikan dengan kumulatif berpangkat beta kurang 1 dikalikan dengan fungsi densitas. Nah, sekarang idenya adalah kita akan mencoba menggunakan fungsi densitas inverse power Rado Institute dan kumulatif inverse power Rado Institute Distribution yang telah diberikan dan kita dapat lihat pada suatu cetakan atau tulisan yang akan ditulis nanti akan diterbitkan sebagai satu buku. Di sini ada fungsi densitas peluang inverse power Rado Institute Distribution. Oke, yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas inverse peluang, fungsi densitas inverse power Rado Institute Distribution dengan parameter alfa dan theta. Oke, di mana K ini adalah banyaknya campuran yang akan kita lakukan. Oke. Dan fungsi kumulatifnya atau GX besarnya nanti juga diberikan dalam catatan yang akan kita terbitkan ini seperti berikut. Nah, ini dia fungsi kumulatif dari inverse power Rado Institute Distribution tergantung kepada upper incomplete gamma dan fungsi peluang gamma. Oke, ingat upper ini sudah kita bahas berkali-kali upper. Nah, gunakan dua fungsi ini sebagai GX besar atau kumulatif dan yang satu lagi sebagai GX kecil atau sebagai FX kecil. Mana dia? Ini dia. Nah, ini fungsi densitas untuk sebagai GX kecilnya yang tadi F besarnya. Lalu informasi ini kita masukkan ke dalam persamaan dua. Nah, ini persamaan dua. Fx kecil tadi punya densitasnya yang tadi kita lihat, sedangkan Gx-nya seperti Gx kumulatif yang tadi. Kita masukkan ke dalam persamaan dua, sehingga dia menjadi generalized inverse power Rado Institute Distribution. Oke? Kalau dalam riset artikel ini yang dia gunakan, F kecilnya adalah sujata. Oke, kalau dia gunakan sujata, sedangkan G besarnya adalah kumulatif sujata. Nah, kita akan lakukan yang seperti tadi, Fx kecilnya adalah inverse power Rado Institute Distribution, dan yang Gx besar ini adalah kumulatif.
Nah, sehingga dari informasi ini kita hasilkan suatu pemrograman yang sangat canggih. Oke, nah ini pemrograman kita dan akan kita selesaikan dengan menggunakan Bayesian MCMC. Oke, kita lihat. Mana model kita? Nih. Nah, yang warna biru yang saya sorot ini, yang mana yang mau tahu nih yang warna biru, inilah yang disebut sebagai generalized inverse power radio distribution untuk K sama dengan 3. K sama dengan 3. Ada Fx kecilnya, ada Fx besarnya. U-nya adalah beta, T-nya adalah alfa, E-nya adalah theta. Oke, beta. Oke, ingat. Dan ini tadi adalah yang seperti kita sampaikan. Kalau yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas peluang baru generalize, sekali lagi generalize inverse power radio isotope distribution yang Fx-nya tadi kita tukar dengan inverse power radio institute, sedangkan yang Gx-nya kumulatifnya. Sudah kita bahas barusan. Oke? Dan kita akan gunakan data yang persis sama pada riset artikel, dataset 1. Nah, dataset 1 nih. Dari data riset artikel ini ada dataset 1 yang akan kita gunakan. Nah, ini. Kita akan gunakan dengan menggunakan Bayesian MCMC. Nah, ini dia, oke? Ini dia. Ingat, Bayesian MCMC adalah mengupgrade posterior dengan cara mengalihkan prior dikali dengan likelihood. Likelihoodnya tentu likelihood dari generalized inverse power radio institute. Nah, ini dia. Ini likelihood ya. Oke, kalau likelihoodnya ciri-cirinya ini dia plot perkaliannya. Sedangkan ini adalah tadi fungsi densitas peluang dari generalized inverse power radio isotope distribution. Lalu kita jalankan program Bayesian MCMC dengan memberikan prior untuk U normal 0,2, sedangkan prior untuk T dan prior untuk E. Oke? Dan inilah posteriornya. Posteriornya ini adalah likelihood dan ini adalah prior. Dan kita ulang-ulang terus, kita burning sebanyak 10.000 kali. Burning terus sebanyak 10.000 kali. Lalu kita akan dapatkan nanti ada namanya trace plot dan density plot, density posterior maksudnya. Oke, coba kita runkan saja program kita ini. Apakah dia cukup canggih untuk menghasilkan parameter? Kita coba runkan saja, run. Oke, seperti biasa kita tunggu saja karena dia akan menggunakan waktu karena dia membakar sebanyak 10.000 kali. Nah, sambil dia meran kita diskusi-diskusi ringan. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa generalized inverse power radio isotope distribution adalah satu teknik untuk menambahkan lagi parameter. Kalau sebelumnya hanya ada parameter alfa theta dan akan kita tingkatkan menjadi parameternya 3 mendapat dengan menggunakan beta. Dengan hasil rujukan dari suatu riset artikel yang kita telah bahas tadi. Nah, kita akan coba dengan menggunakan Bayesian MCMC. Ya, karena kalau dengan menggunakan maksimum likelihood, kita sudah sering menggunakan. Ya, malah saya rasa sudah ada di Radio Institute kita bahas itu menggunakan maksimum likelihood, spesiali menggunakan optim. Tetapi dengan menggunakan Bayesian belum kita bahas. Nah, makanya pada hari ini kita tertarik untuk membahas dengan menggunakan Bayesian MCMC. Biarkan dia terus memproses, berjalan terus di lama karena dia ada 10 kali burning. Oke, seperti yang kita sampaikan berulang-ulang, kalau Bayesian ini kelebihannya tidak ada matematik yang kompleks, tetapi memerlukan pemrograman yang cukup baik dan fasilitas komputer ataupun laptop yang memorinya tinggi sehingga dia dapat cepat membakar sebanyak 10.000 ini. Kalau yang saya gunakan ini laptopnya udah tua, juga udah tua, udah tahun berapa enggak tahu kita, saya pun lupa.
Jadi maklum saja dia batu-batu itu sudah meran sampai 10.000 kali. Kita tunggu saja apakah dia berhasil atau tidak untuk memburning sebanyak 10.000 kali. Yang paling penting semangat, jangan pernah tidak bersemangat untuk literasi-literasi yang bisa dinikmati oleh mahasiswa atau peneliti dimanapun. Karena kita tahu bahwa sifatnya jarang sekali ada literasi-literasi seperti ini yang mau konsisten membuatnya. Rado Institute insya Allah dia akan konsisten terus untuk membuat. Oke, selesai. Setelah selesai kita lihat trace plot ya. Kita lihat trace plot kita. Oke. Terang. Grafik. Nah, ini dia posterior. Oh, sangat bagus sekali. Kita berhasil mendapatkan suatu nilai bentuk trace plot yang cukup baik saya rasa. Trace plotnya cukup baik. Oke, ini adalah sehingga dia dapat. Oke, untuk parameternya kita ambil yang di puncak ini. Oke, kita coba jalankan program kita density plot dan kumulatif plot untuk melihat kebaikan dari model. Nah, beta, parameter beta itu adalah perwakilan dari median. Kita ambil karena ada 10.000 tadi, berarti dia 10.000 U. Kita wakili dengan median U, alpha median T, dan theta median Z. Kita runkan saja. Kita run semua. Dan ini fungsi densitas dari generalized inverse power radioisotope distribution. Ini ada beta. Ini adalah parameter yang ditambahkan tadi. Ini ada alpha, ada theta. Parameter dari inverse powernya. Sedangkan tambah beta menjadi generalized. Oke, kita run semua. Kita run saja semua. Lalu kita lihat model kita. Kita run. Nah, ini di hasilnya. Oke. Jadi kalau kita lihat dari density plot yang berwarna hijau itu adalah fungsi densitas tadi dengan parameter beta, alpha, theta yang kita peroleh. Itu cukup baik dalam menangkap histogram. Sedangkan untuk kumulatif plot CDF ini, kalau Ginfried ini ingat Ginfried adalah singkatan dari Generalized Inverse Power Radioisotope Distribution. K sama dengan 3. Nah, yang berwarna biru itu adalah kumulatif yang kita peroleh, sedangkan yang berwarna abu-abu itu adalah kumulatif hampiran, yaitu F I kurang 0,5 per N. Nah, jadi sekali lagi kita menunjukkan kita sukses. Oke, bias set MC kita cukup sukses. Oke, kalau kita lihat nilai AIC-nya, kalau kita mau lihat nilai AIC, kita runkan saja AIC kita. Nah, ini AIC kita lihat nilai AIC-nya. Berapa nilai AIC kita? 1847928. Coba kita bandingkan dengan yang di riset artikel. Nah, ini dataset satunya mana hasilnya? Nah, ini dataset satunya 184. Wah, hampir sama. Sangat hampir sama sekali dengan apa yang kita peroleh. Oke, sangat hampir sama sekali dengan apa yang kita peroleh barusan. Jadi kalau begitu riset artikel ini menggunakan ini yang dataset 1. Ini adalah GPST Generalized Inverse Power Sujata. Dia 184, kita juga 184. Nah, ini beda komanya. Oke lah, hampir sama aja lah tuh. Jadi kalau begitu kita sukses menjalankan program Bayesian MC ini untuk model Generalized Inverse Power Radioisotope Distribution untuk K sama dengan 3. Oke, saya rasa cukup. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya dengan model-model yang layak untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.